Bayangkan, kamu lagi berjalan di sebuah ladang luas. Tanahnya kelihatan normal, tidak ada tanda bahaya, tidak ada retakan, tidak ada peringatan. Lalu dalam hitungan detik, bumi di bawah kakimu hilang. Bukan longsor pelan-pelan, tapi amblas begitu saja, membentuk lubang raksasa yang dalamnya puluhan meter. Ini bukan adegan film kiamat, bukan juga cerita fiksi internet. Ini kejadian nyata yang sedang berlangsung di Turki. Ratusan lubang besar muncul diam-diam, menelan lahan pertanian, dan membuat orang-orang yang hidup di sekitarnya tidak pernah benar-benar merasa aman. Yang bikin ngeri, lubang-lubang ini bukan datang dari langit, bukan akibat meteor, dan bukan karena hal mistis. Justru, karena itu ceritanya jadi jauh lebih serius. Karena penyebabnya adalah sesuatu yang kita lakukan sendiri sebagai manusia. Tenang, ini bukan cerita alien, bukan portal dimensi lain, dan bukan juga pertanda dunia mau kiamat minggu depan. Tapi justru karena semua ini bisa dijelaskan secara ilmiah, dampaknya jadi lebih menakutkan. Paman Jack di sini, dan kita akan ngobrol pelen-pelen tentang kenapa tanah di salah satu wilayah pertanian terpenting di Turki bisa tiba-tiba bolong besar tanpa permisi. Fenomena ini paling banyak terjadi di dataran Konya, wilayah Turki bagian tengah. Daerah ini dikenal sebagai lumbung gandum, pusat pertanian yang selama puluhan tahun menopang kehidupan banyak orang. Tapi beberapa tahun terakhir, para petani di sini hidup dengan perasaan was-was karena lubang-lubang ini tidak memilih waktu. Hari ini masih ladang, besok bisa berubah jadi jurang. Tidak ada bunyi peringatan, tidak ada tanda alam yang dramatis. Tahu-tahu tanahnya ambruk, dan ini bukan lubang kecil yang bisa ditutup pakai tanah seadanya. Beberapa sinkhole di Konya memiliki diameter 20-30 meter, dengan kedalaman puluhan meter kalau seseorang atau alat berat jatuh ke dalamnya. Jangan berharap bisa keluar sambil bilang nggak apa-apa, cuman kepleset. Ini bukan lubang got komplek. Ini lubang yang benar-benar bisa menghapus satu petak lahan dari peta. Menurut laporan media internasional dan pengamatan para peneliti, jumlah sinkhole di wilayah ini sudah mencapai ratusan, bahkan mendekati 700 lubang besar. Dan yang bikin situasinya makin berat, angka ini bukan berhenti, tapi terus bertambah. Artinya ini bukan kejadian 1-2 kali, melainkan sebuah pola yang jelas. Catatan penting dulu, biar kita tetap di jalur yang waras. Cerita ini disusun berdasarkan laporan ilmiah, observasi lapangan, dan pernyataan para ahli. Bukan klaim kiamat, bukan sensasi murahan, dan bukan juga ajakan panik. Tapi data ini cukup untuk bikin kita berhenti sebentar dan mikir. Penyebab utama dari semua ini adalah penurunan air tanah yang sangat drastis. Dataran Konya mengalami kekeringan panjang, curah hujan menurun dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan air untuk pertanian justru meningkat. Untuk bertahan hidup, para petani terpaksa mengebor sumur-sumur dalam, mengambil air dari lapisan tanah yang selama ini tidak banyak disentuh. Masalahnya, air tanah itu bukan cuma sumber air minum dan irigasi. Air tanah juga berfungsi sebagai penyangga alami, rongga-rongga di bawah permukaan bumi. Ketika air itu disedot berlebihan, rongga bawah tanah kehilangan penopangnya. Tanah di atasnya jadi rapuh, dan pada satu titik, gravitasi menang. Tanah ambruk, dan terbentuklah lubang besar. Alam sebenarnya tidak sedang marah. Alam cuman berhenti menopang. Wilayah Konya sendiri memang punya kondisi geologi yang sensitif. Struktur tanahnya banyak mengandung batu kapur dan sedimen. Jenis tanah yang secara alami bisa membentuk rongga bawah tanah. Selama ribuan tahun, kondisi ini relatif aman karena keseimbangannya terjaga. Tapi ketika air tanah diambil lebih cepat daripada alam bisa mengisinya kembali, keseimbangan itu runtuh. Alam seolah berkata, "Oke, sampai sini dulu." Bagi para petani, ini adalah mimpi buruk. Lahan yang mereka rawat bertahan-tahan bisa hilang dalam satu malam. Traktor bisa tenggelam. Dan yang paling menakutkan, keselamatan jiwa selalu terancam karena tidak ada tanda sebelum tanah runtuh. Ironisnya, semua ini terjadi bukan di daerah perang atau bencana besar yang sering kita lihat di berita, tapi di ladang gandum, tempat orang-orang seharusnya merasa paling aman. Para ahli memperingatkan, fenomena seperti ini tidak eksklusif milik Turki. Wilayah lain di dunia yang mengalami kekeringan panjang, eksploitasi air tanah berlebihan, dan memiliki struktur tanah rapuh
berpotensi mengalami hal serupa. Ini bukan cuma cerita lokal, tapi peringatan global yang pelen-pelen mulai terlihat dampaknya. Lubang-lubang raksasa ini tidak muncul karena kutukan, tidak juga karena hal gaib. Ia muncul karena satu hal sederhana, manusia mengambil lebih cepat daripada alam bisa mengisi ulang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa lubang itu muncul, tapi seberapa lama lagi kita berdiri di atas tanah yang kelihatannya solid, padahal kosong di bawahnya. Dan kalau setelah dengar cerita ini, kita masih yakin alam selalu bisa disalahkan, mungkin memang sudah saatnya kita berhenti sebentar dan benar-benar mendengarkan apa yang sedang terjadi.